Halo, nama saya Tinta Purba dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 7, modul kedua. Nah, keterampilan interpersonal mendengarkan aktif. Apa itu mendengarkan aktif? Mendengarkan aktif bukan sekedar mendengar kata-kata yang dicek orang lain. Ini adalah proses yang sadar dan berfokus untuk benar-benar memahami pesan yang disampaikan, baik secara verbal maupun non-verbal. Ini melibatkan memberikan perhatian penuh, menunjukkan ketertarikan, dan memberikan tanggapan yang tepat. Nah, mengapa penting dalam situasi pembelajaran? Itu untuk membangun rasa percaya dan hormat. Ketika seorang guru atau pelatih benar-benar mendengar siswa, siswa merasa dihargai dan dipahami. Ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif, di mana siswa tidak perlu takut untuk bertanya atau membuat kesalahan. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan sebenarnya. Siswa mungkin tidak selalu bisa mengartikulasikan dengan tepat apa yang tidak mereka mengerti. Dengan mendengarkan secara aktif, seorang pengajar dapat menangkap kebingungan yang tersirat dari nada suara, bahasa tubuh, atau pilihan kata mereka. Contohnya, seorang siswa mungkin berkata, "Saya tidak mengerti bagian ini." Nah, di sini akan mendorong aktif guru untuk menggali dalam. Seperti bagaimana yang paling membingungkan, apakah karena konsepnya awalnya atau soalnya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman dan retensi. Ketika siswa merasa didengarkan, mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Dialog dua arah ini memperkuat pemahaman mereka karena mendorong untuk menjelaskan pemikiran mereka sendiri. Dan yang keempat itu adalah mengelola kelas dengan lebih efektif. Dengan mendengarkan, guru dapat mendeteksi potensi konflik atau kebosanan sejak dini dan mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah membesar. Nah, bagian kedua itu adalah keterampilan pengajaran atau memberikan instruksi yang jelas. Apa itu memberikan instruksi yang jelas? Ini adalah kemampuan untuk menyampaikan arahan, penjelasan, atau sedemikian rupa sehingga mudah dipahami, tidak ambigu, dan dapat segera dilaksanakan oleh siswa. Instruksi yang jelas adalah fondasi dari kegiatan belajar mengajar yang efisien. Bagaimana cara meningkatkan proses pembelajaran? Yang pertama yaitu adalah mengurangi frustasi dan kebingungan. Instruksi yang buruk adalah sumber utama frustasi. Ketika siswa tidak tahu persis apa yang dilakukan, waktu belajar terbuang untuk mendebak-debak. Instruksi yang jelas memberikan peta jalan yang pasti. Nah, yang kedua yaitu adalah menghemat waktu. Guru tidak perlu mengulang instruksi berulang kali jika instruksi awal sudah jelas. Waktu ini bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif seperti diskusi atau praktik mandiri. Dan ketiga itu adalah membangun kemandirian siswa. Instruksi yang jelas memberdayakan siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Mereka memiliki kerangka kerja yang jelas untuk diikuti, sehingga mengurangi tergantungan pada konstan untuk guru. Dan yang keempat adalah memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Instruksi yang baik selalu terkait langsung dengan tujuan pembelajaran. Dengan instruksi yang jelas, siswa memahami apa yang harus mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya, sehingga usaha mereka lebih terarah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Sekian, terima kasih.